Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali generasi kedua yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Dwarawati, istri Bri Kertabumi Raja Majapahit. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Tujuan kedatangannya untuk menemui bibinya Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bri Kertabumi. Sunan Ampel merupakan anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri 1975, Sunan Ampel bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra Raja Champa, dan mereka mendarat di Tuban, Jawa Timur. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Sunan Ampel berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin oleh Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Djajadiningrat dalam Sejarah Banten 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa dengan 3 orang pandita muda atau ulama muda lainnya, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebutkan namanya. Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Champa akhirnya diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung resiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Champa ditaklukkan oleh Raja Kochi, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Champa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Wali Sana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa, sehingga 2 bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat oleh H.J. de Graaf, dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram 1986, Raden Rahmat diangkat menjadi Imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Moh Limo adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Moh artinya tidak mau, limo artinya 5. Yang pertama adalah moh mabuk, tidak
mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya. Yang kedua adalah moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Yang ketiga adalah moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Yang keempat adalah moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Yang kelima adalah moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan lain sebagainya. Hingga pada tahun 1479 Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sunan Demak. Dia merupakan putri dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Kematiannya terjadi di Demak, namun beliau dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur.